Senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas satu topik yang suatu kali Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Nah, kitab Lukas menceritakan di sana pada waktu itu ada seorang kaya dan kemudian hidup dalam kemewahan. Dan di sana ada seorang yang bernama Lazarus yang sangat miskin dan kemudian dikatakan juga dia menderita sakit. Nah, dia duduk di pintu rumah si orang kaya mengharapkan dalam kelaparannya, dalam kemiskinannya yang dia sudah sakit dan kemudian lapar, dia mendapatkan sesuatu dari si orang kaya. Bahkan diceritakan di sana bahwa dia mengharapkan hanya remah-remah dari meja si orang kaya, itu pun dia tidak dapat. Anjing menjilat boroknya artinya dia tetap di luar, bukan di dalam rumah, dia di luar rumah. Nah, kemudian si orang kaya mati dan si orang miskin mati. Si Lazarus dia duduk di pangkuan Abraham, si orang kaya dia masuk dalam penderitaan, yang kita istilahkan dengan neraka. Dan dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham dan dia berkata begini, "Bapak Abraham, izinkan Lazarus datang kepadaku. Dia memberikan setetes air saja, karena aku sangat menderita, aku sangat kehausan di sini, aku menderita yang sangat." Tapi Abraham bilang gini, nggak bisa. Jarak antara mereka berdua dalam konteks cerita itu adalah Hades dan Firdaus, atau dikatakan jaraknya tidak bisa orang dari Hades pergi ke Firdaus atau dari Firdaus pergi ke Hades. Dikatakan ada jarak jurang yang sangat dalam yang membatasi. Tidak ada. Bahkan orang dari tempat Hades dan Firdaus pun tidak boleh kembali ke bumi. Karena pada waktu itu si orang kaya bilang begini, "Izinkan aku balik ke bumi, aku akan kasih tahu kepada saudara-saudaraku, kepada kerabatku, kepada siapa saja yang bisa aku temui untuk supaya mereka jangan tersiksa dalam penderitaan ini." Tapi kemudian Abraham berkata, "Tidak ada kesempatan lagi. Engkau tidak bisa. Bahkan sekalipun ada orang yang mati bangkit, mau kasih tahu kepada mereka, kalau mereka tidak mau, mereka tidak akan lakukan." Nah, kita belajar dari cerita ini, si orang kaya dia masuk neraka bukan karena dia orang kaya. Si Lazarus masuk ke dalam surga bukan karena dia miskin. Enggak, konteks ceritanya tidak seperti itu. Jadi memberikan, kenapa? Karena Abraham juga dikatakan adalah orang yang kaya. Jadi bukan karena dia kaya dia masuk neraka. Kenapa? Kalau kita lihat dari konteks ceritanya, bahwa si orang kaya melihat Lazarus, dia kenal. Karena di waktu itu dia bilang ini, "Bapak Abraham, tolong Lazarus datang kepadaku." Dia kenal Lazarus. Kenapa? Karena Lazarus tiap hari duduk di depan pintu rumahnya. Dia kaya, dia menikmati kemewahan, tapi dia kaya hanya untuk dirinya sendiri. Hatinya tidak ada terbuka sedikit pun untuk orang lain. Bahkan Lazarus yang hanya minta remah-remah roti, itu pun dia tidak dapat. Bagi orang kaya, remah roti apalah yang akan terbuang. Satu roti pun tiap hari dia kasih, dia tidak akan membuat dia miskin. Kenapa dia masuk neraka? Dia kaya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Tidak melihat ada orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dia berikan pun sebetulnya tidak akan membuat dia jatuh miskin. Lazarus juga bukan berarti dia miskin dia masuk surga, enggak. Karena kalau kita lihat dalam konteks itu, sekalipun dia miskin, dia tidak pernah memarah-marahi si orang kaya yang tidak mau memberikan makan kepada dia. Dalam konteks itu tidak diceritakan dia marah dengan Tuhan. Sesuai dengan namanya, arti dari Lazarus adalah Allah penolongku. Dia dalam keadaan kesulitan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar, bukan kekayaan yang membuat orang masuk neraka, enggak. Tapi cara bagaimana dia mendapat kekayaan dan untuk apa dia pakai kekayaan itu. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan Tuhan sangat memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Dia menginginkan ada kelimpahan itu terjadi, termasuk kelimpahan dalam materi.
Tapi dia tidak ingin kekayaan itu menghancurkan hidup. Dia ingin supaya engkau boleh punya hati, mau berbagi dengan orang lain, peduli dengan orang lain. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak seberuntung kita. Bisa punya pakaian, punya ini, punya itu. Kenapa engkau tidak mau berbagi? Belajar berbagi dengan orang lain. Miliki hati yang terbuka, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ada banyak yang membutuhkan pertolongan. Jangan kaya untuk dirimu sendiri, tapi jadilah kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan hati. Dengan kekayaan yang kau punya, harta benda yang kau punya, engkau menjadi berkat, berbagi dengan orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.